Mari kita terus mendukung dalam doa untuk premarital class yang tengah berlangsung. Biarlah apa yang mereka dapatkan dalam kelas ini dapat mereka terapkan dalam kehidupan pernikahan mereka kelak. Ya, jadi dari premarital kelas pertama yang kami dapatkan hari ini adalah gimana sih cara untuk membangun fondasi dari sebuah pernikahan itu, bahwa pernikahan itu sangat penting. Dengan memiliki fondasi yang kuat, tentunya kita dapat menjalani sebuah pernikahan itu tidak bertahan untuk sementara, tapi untuk sampai seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih. Berikut kami informasikan nomor rekening untuk persembahan MK atau Rukem BCA 43980466666 atas nama GPI Diaspora Sejahtera. Shalom teman-teman Tunas Remaja GB Diaspora Malang. Hari ini aku mau mengumumin beberapa pengumuman nih. Apa aja? Yang pertama, tiap hari Minggu pukul 8 di NICC akan ada ibadah Tunas Remaja GB Diaspora Malang. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Jangan lupa untuk follow Instagram Tunas Remaja GB Diaspora TR_GB Diaspora Malang. Sampai jumpa minggu depan. See you. Tunas Remaja GB Diaspora. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak sekolah minggu dengan tema On Time 30 April 2023 pukul 8 di Geraha Samudra Jalan Kalimantan nomor 17 Malang dan pukul 10 di Gedung NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Kompleks Perumahan Araya Malang. Pukul 10 kami siarkan live streaming. Ibadah WBI M3 Maria Marta Ministry disertai penyuluhan kesehatan di hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Aula CPM Jalan Kesatrian 1 Malang. Dr. Ani Minerva, spesialis patologi anatomi akan menyampaikan tentang mengenali tanda dan gejala TBC pada anak dan orang dewasa. Kita juga akan diberkati dengan kesaksian dari Ibu Elsia Bambang. Ibadah WBI juga dapat diikuti melalui Zoom dengan meeting ID 89676611379 passcode WBI DSJM. Oleh anugerahnya, rekrutmen batch 2 kembali dibuka. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaat DSJM untuk melayani bersama sebagai pendoa, guru sekolah minggu, multimedia, usher, service organizer team, barista, dan praise and worship team yang di dalamnya meliputi pemusik, pemuji, tamborin, dance, flag, soundman, dan choir. Daftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen atau scan QR Code yang sudah tersedia di masing-masing tempat ibadah. Bisa juga menghubungi Gembala MK atau Unity masing-masing. Call center rekrutmen di 0895 357 222 000. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini kami boleh berada di tempat ini karena anugerah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Kita awali ibadah ini dengan membacakan firman bersama-sama dan berdoa, dan kami mengundang untuk Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita perkatakan firman bersama-sama di dalam Mazmur 145 ayat 3 sampai 4. Kita perkatakan dengan penuh iman. 1, 2, 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Allah yang menyelamatkan dan menebus dosa kami. Kami bersyukur Bapa, bila saat ini kami boleh berada di tempat-Mu yang maha kudus, karena anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, saat ini Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon lawatan, urapan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Kuasai hati kami dan pikiran kami dan Roh Kudus-Mu. Juga Tuhan, Kau melawat hamba-hamba-Mu yang melayani akan ibadah ini Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mohon diberi kembali untuk bersama-sama mengangkat kedua tangan kita diarahkan kepada anak-anak sekolah minggu ini yang sebentar dia akan juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami ada bersama-sama seluruh umat-Mu datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh menghampiri tata kasih karunia Allah. Bahkan kami boleh membawa keluarga kami, terlebih anak-anak kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Untuk anak-anak kekasih kami sejak dini, dibawa Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan, kalau sebentar anak-anak ini akan masuk dalam ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan mengurapi setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan pengertian-Mu, bahwa anak-anak ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan buat hatinya melekat kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Kami percaya saat anak-anak ini dari sejak kecil sudah mengenal Tuhan. Pasti Tuhan pada akhirnya pada dewasa nanti Tuhan akan melihat anak-anak ini ada anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang akan hidupnya mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, bahkan setiap pengajaran yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari firman Allah. Dan meneguhkan bagi anak-anak-Mu untuk boleh mengerti setiap apa yang diajarkan oleh guru-gurunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mohon berkat-Mu bagi orang tua yang telah membawa anak-anak kasih ini Tuhan ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dalam berkat kesehatan, berkati juga ibadahnya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Mari katakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu
samudra lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Seberapa banyak saudara percaya Tuhan sanggup mengubah saudara? Amin. Memulihkan hidup saudara. Mari katakan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Mari katakan sama-sama, kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama katakan, kami percaya ya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan hidupku. Kami percaya, Yesus, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku lebih besar. Mari dengan segenap hati, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar. Yesus, mari dengan segenap hati, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Sekali lagi mari katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
terlambat kau Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Mari tinggikan Tuhan, tinggikanlah namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lebih lagi, sebab Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, tak pernah terlambat. Untuk itu pagi hari ini saudara, mari siapkan hatimu lebih lagi. Tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Jemaat saja katakan Hosana. Kau punya Tuhan yang lebih besar. Kau mampu lebih lagi nyanyikan nih. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau
Engkau Tuhan. Amin. Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kami, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Umat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Allah sanggup. Sebab bersama Tuhan kita tidak akan ragu lagi. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
katakan, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Yang percaya katakan amin. Jiwaku yakin dan percaya, kau tuntut langkahku. Mari angkat tangan katakan, Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara duduk, mari berikan tos kanan kiri saudara, katakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku besar, haleluya. Silakan saudara duduk. Dia sanggup memulihkan hidup kita kalau nyawanya saja diberikan untuk kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, Tuhan sanggup memulihkan. Dia Tuhan yang suka buka jalan saat tiada jalan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Mari katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup. Kau yang percaya, kau yang percaya Tuhan sanggup. Mari lebih lagi katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Jemaat saja mari katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Sampai bulan yang keempat ini Tuhan sedang bekerja atas hidup kita. Dia sanggup, Dia sanggup saudara. Yang menjadi pergumulan saudara hari ini, apapun itu, mari datang percaya kepada Tuhan. Yes, yes Tuhan, Engkau sanggup. Sekali lagi katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup Tuhan. Haleluya. Dia sanggup,
Betapa hati kami penuh dengan limpah syukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Untuk itu kami mau memastikan pada saat kami hadir datang untuk beribadah, biarlah setiap kami boleh datang dengan rasa haus dan rasa lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap kami memastikan untuk hidup di dalam apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Biar setiap kami boleh mengalami terobosan iman di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Hari ini kami mau memastikan Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau katakan kami butuh firman Tuhan yang menguatkan kami, menyembuhkan kami, menyegarkan kami, menghidupkan kami, memulihkan kami, mendewasakan kami untuk kami boleh semakin bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu yang tunggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari Engkau beracara buat setiap kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada bersama-sama dengan saya teman-teman dari YWAM Norwegia. I invite Norwegian team to come forward to sing for us. Baik saudara, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bulan ini masih kita mengingat tentang bulan Paskah, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan
Saya percaya itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Amin. Amin, saudara. Mari kita sama-sama membuka dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 27. Kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 27. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, menjadi suatu perhatian yang menarik dari perjalanan ke Emmaus, saudara. Itu sebabnya judul khotbah saya pagi hari ini adalah memaknai perjalanan ke Emmaus, saudara. Memaknai perjalanan ke Emmaus. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan juga sangat berelasi, berhubungan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita mengikut Yesus. Ada suatu perjalanan yang sering kali juga terjadi sebagaimana murid-murid Yesus alami di dalam kehidupannya, saudara. Hal yang pertama kita mau belajar bersama-sama ketika 2 orang murid ini berjalan dan mereka meninggalkan Yerusalem, ya, karena dengan suatu kekhawatiran mereka lupa bahwa Yesus telah memberitakan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, 2 orang murid ini mengalami suatu ketakutan, suatu kekhawatiran. Mereka lupa tentang apa yang Yesus telah beritahukan kepada mereka. Tapi kita mau belajar di sini ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ini, di sini membagikan sesuatu buat setiap saudara dan saya, menguatkan setiap saudara dan saya sebagaimana dia hadir untuk 2 orang murid ini, yaitu kehadirannya selalu menemani setiap saudara dan saya. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang penting dan berarti di tengah-tengah gejolak perasaan kecewa, sedih dan putus asa, karena mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita ketika kita sedang mengiring Yesus
Dan tiba-tiba apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami satu gejolak yang luar biasa. Mungkin kita sedang bergumul dan kita berdoa, tapi nampaknya apa yang kita doakan tidak terjadi. Saya mau katakan, percayalah, Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu yang walaupun kita tidak melihatnya, saudara. Dia hadir, saudara. Dia menemani saudara di dalam setiap musim kehidupan saudara. Yesus hadir artinya dia Allah yang ada di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sulit bagi saudara. Dan dia hadir di antara dua murid ini yang sedang merasa bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dia rindukan untuk memimpin bangsa Israel, ternyata mati, saudara. Itu sebabnya dua murid ini meninggalkan Yerusalem dengan perasaan kecewa, dengan perasaan sedih. Dua murid ini tidak menangkap dengan baik apa yang Yesus katakan ketika Yesus masih hidup, saudara. Tetapi Yesus hadir untuk mereka. Dia hadir di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sulit untuk mereka, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran saudara. Amin. Dia hadir kadang-kadang walaupun saudara meragukan dia. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan yang besar tidak akan pernah berhenti walaupun saudara mungkin kecewa dengan Tuhan. Walaupun saudara mungkin meragukan Tuhan, tapi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara selalu akan sama dan selalu akan ada di dalam kehidupan saudara. Dia Allah juga yang tidak membiarkan saudara berjalan sendirian. Dia Allah yang selalu hadir, yang akan menemani saudara, menuntun saudara, supaya saudara mengerti bahwa Dia Allah yang memberikan tujuan dan rencana dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah merasakan, sebenarnya saya sedang berjalan sendirian. Saya tidak melihat adanya jawaban dari doa-doa yang saya panjatkan. Sekali lagi saya mau menguatkan saudara. Apa yang terjadi dengan dua orang murid ini? Ketika dia merasakan bahwa Tuhan yang dia sembah telah mati. Dan dia menangkap firman Tuhan dengan pengertiannya sendiri. Dia menjadi kecewa, menjadi putus asa. Tetapi Tuhan tetap hadir buat mereka, saudara. Dia tidak meninggalkan mereka berjalan sendiri dengan apa yang mereka mengerti. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 mengatakan, akuilah Dia. Dia akan meluruskan jalan kehidupan saudara. Tuhan selalu hadir buat saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia tidak mau saudara berjalan berdasarkan pengertian saudara. Itu sebabnya Yesus hadir di dalam perjalanan kedua muridnya. Kehadiran Yesus juga menunjukkan bahwa Dia Allah yang selalu hadir untuk menuntun supaya setiap saudara dan saya berjalan di dalam kehendak-Nya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, pada saat kita berhadapan dengan kesukaran, pada saat pengharapan kita mulai meragukan tentang pertolongan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan, kita sering berjalan berdasarkan kehendak kita sendiri. Betul saudara? Saya sering mengatakan, saudara bisa bebas memutuskan apapun yang saudara putuskan, tapi kita tidak pernah bisa bebas dari konsekuensi atas apa yang kita putuskan. Itu sebabnya mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memastikan bahwa kehadiran Tuhan selalu nyata dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah merasa sendirian di dalam hidup ini. Amin. Karena Dia Allah yang selalu hadir buat setiap saudara dan saya. Yang kedua yang kita mau belajar bersama-sama adalah tentang peristiwa di mana perjumpaan yang mengubahkan dua murid ini, saudara. Kehadiran Yesus ketika dua murid ini berjumpa dengan Yesus itu mengubahkan mereka, saudara. Perjumpaan Tuhan Yesus dan kedua murid di dalam perjalanan ke Emmaus
membawa kepada perubahan. Kalau kita sama-sama melihat di dalam ayat 31, kita lihat sebentar dalam ayat 31, di situ dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara lihat, perjumpaan ini mengubahkan kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, saudara. Apa yang kita lihat perubahannya dari tidak mengenali Tuhan menjadi mengenali Tuhan. Saya percaya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus bukan hanya sekali dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam setiap kehidupan kita yang membawa kepada perubahan demi perubahan. Semakin berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan akan membuat saudara semakin kenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Kita seringkali menjadi ragu karena kita menganggap cukup hanya sebatas tahu Tuhan. Kita nggak mau lebih lagi melangkah lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Tahukah saudara bahwa penyembahan harus datang dan lahir dari pengenalan akan Tuhan? Karena ketika kita mengenal akan Tuhan, maka hidup kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itulah penyembahan. Penyembahan seringkali saya katakan adalah bunyi-bunyian dari ketaatan hidup. Amin, saudara. Dan mengapa kita taat akan Tuhan? Karena saudara dan saya berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Saudara lihat perubahannya di situ. Dari tidak mengenal menjadi mengenali Tuhan. Dari meninggalkan Yerusalem untuk pergi ke Emmaus, maka terjadi perubahan, mereka kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka memiliki perasaan yang kecewa. Mereka menjadi takut, mereka menjadi tidak percaya. Tapi ketika mereka mengenali Tuhan, mengenali siapa yang berbicara kepada mereka, maka terjadi perubahan, mereka kembali untuk pergi ke Yerusalem. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan akan selalu membawa kita kembali kepada tujuan dan rencana Bapa dalam kehidupan kita. Itu yang perlu untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Jangan lagi berjalan kepada kehendak kita. Jangan lagi melihat suatu pergumulan, tantangan yang besar membuat kita melangkah sendiri sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi biarlah melihat suatu pergumulan, suatu tantangan, suatu masalah, melihat apa yang Tuhan mau bicara. Apa yang Tuhan mau kehendaki untuk saya ada di tengah-tengah masalah atau mungkin ada di tengah-tengah pergumulan. Kembalilah untuk melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Karena di sanalah terletak rencana dan tujuan Tuhan yang besar. Amin. Dan saudara melihat kembali lagi tentang perubahan apa yang dialami oleh murid-murid ini, dari kedua murid ini. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bahwa ada satu penghalang, yaitu apa? Kebodohan yang menghalangi mereka menjadi tidak percaya, saudara. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengenali Tuhan yang berbicara kepada mereka, iman mereka kembali dipulihkan. Mereka menjadi percaya dan mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman dalam perjalanan mereka ke Emmaus, saudara. Berapa banyak saudara mau mengalami perubahan karena saudara berjalan di dalam pengenalan akan Allah? Bisa lambaikan tangan saudara. Kita membutuhkan kerinduan yang besar untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Karena akan menjadi percuma kalau hanya sekedar rajin beribadah, tapi saudara tidak mengenali Tuhan yang saudara sembah. Itu sebabnya menjadi suatu tanggung jawab dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari untuk membangun hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Raja di dalam kehidupan kita.
Kalau enggak, kita akan mudah sekali menjadikan hidup kita sebagai Tuhan atas hidup kita. Walaupun mungkin kita beribadah setiap minggu, itu bukan jaminan saudara benar-benar ada di dalam ketaatan dalam mengikut Tuhan saudara. Tetapi menjadi garansi buat saudara ketika saudara benar-benar membangun kehidupan yang penuh dengan kerinduan untuk setiap saat, setiap hari berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita menjadi bodoh seperti dua murid ini. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus katakan bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya tentang apa yang Yesus katakan. Tapi saya percaya bahwa Yesus selalu hadir untuk membawa mereka kembali untuk mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya percaya ketika saudara punya kerinduan yang besar untuk selalu mengenali Tuhan, berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, dan membawa kehidupan saudara untuk menjadi taat tentang apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam hidup saudara, perubahan besar akan terjadi. Saudara ingat seringkali saya katakan tentang cerita Abraham dalam Kejadian 12. Pada saat Tuhan berfirman, ya, kita tahu Abraham seorang anak penyembah berhala, anak dari seorang Terah, imam yang menyembah berhala. Pada saat itu perjalanan kehidupan iman percaya Abraham belum benar-benar kuat. Tapi ketika Tuhan berfirman, Abraham tidak pernah membantah. Abraham bahkan tidak pernah menanyakan harus kemana. Dia hanya apa? Taat saudara. Ketaatan hidup saudara dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, itu akan membawa sebuah perubahan yang besar. Amin. Kita hanya perlu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu mentaati Tuhan, mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-27 yang kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini, di situ dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi saudara. Perjalanannya menjadi perjalanan yang akhirnya Tuhan mengarahkan mereka untuk kembali melihat apa yang pernah Tuhan katakan. Tadinya mereka berjalan sesuai dengan apa yang mereka lihat tentang pengalaman bahwa Tuhan tidak bangkit. Tapi kehadiran Tuhan membawa mereka kembali, mengarahkan untuk kembali ke Yerusalem. Menantikan Tuhan yang hadir di sana saudara. Saudara perlu dalam kehidupan kita mengarahkan hidup kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Dua orang murid ini berjalan bersama-sama Tuhan ketika dia masih hidup sebelum disalibkan. Dua orang murid ini juga tahu karena Tuhan Yesus juga membagikan apa yang harus terjadi di dalam kehidupannya, bahwa dia harus mati, harus menderita, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka menjadi bodoh. Mereka tidak percaya, mereka tidak punya harapan. Dan itu yang membuat mereka hidup di dalam kehendak mereka sendiri. Saudara, kita perlu meluruskan hidup kita kembali. Apakah kita sedang berjalan mengarah kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Amin. Apakah kita sedang mengarahkan hidup kita kembali kepada apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan? Amin saudara. Supaya saudara enggak berjalan sendirian, supaya saudara enggak berjalan tersesat sesuai dengan keinginan hati saudara. Tuhan Yesus mengarahkan untuk kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kembali untuk melihat kebenaran firman, maka perjalanan bukan lagi menjadi suatu perjalanan yang menyedihkan.
Tetapi menjadi suatu perjalanan yang penuh dengan sukacita karena Dia Allah yang menggenapi janjinya, Dia Allah yang telah bangkit. Maukah saudara dan saya untuk kembali kepada rencananya, untuk kembali kepada firman-Nya, untuk kembali melihat bahwa Dia Allah yang berjanji dalam hidup saudara, Dia Allah juga yang akan menggenapinya di dalam kehidupan saudara. Amin. Perjalanan yang baru mengarahkan kepada suatu masa depan yang penuh dengan harapan saudara. Akhirnya dua murid ini sadar ketika mengenali siapa yang berbicara kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka diarahkan untuk melihat apa yang Tuhan janjikan bahwa Dia Yesus akan bangkit. Dan mereka akhirnya melihat bahwa benar Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kalau saudara baca ayat-ayat yang selanjutnya, pada akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Amin. Dia Allah yang setia, saudara. Dia Allah yang setia. Saudara hanya perlu mempercayai janji Allah. Hanya itu. Urusan kapan Dia menggenapi janjinya itu urusan Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Itu kairosnya Tuhan. Kita hanya mau untuk percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang akan menggenapi, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Saya teringat waktu 98 ketika salah satu pemimpin pemuda kami bernubuat buat saya. Dia katakan, saya melihat bahwa kamu akan berdiri di antara banyak orang dan kamu akan menemukan calon hidupmu dari sangat jauh sekali. Itu 98 saudara. Dan semuanya Tuhan genapi persis seperti apa yang dikatakan kepada saya. Kebetulan saya senang sekali menuliskan nubuat-nubuat yang orang nubuatkan buat saya. Sekalian saya uji. Karena Efesus mengatakan ujilah sesuatu yang dari Tuhan juga. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang sering bukan hanya bernubuat tapi lo buat-buat, saudara. Ya. Dan hati-hati kalau kita percaya kalau itu bukan berasal daripada Tuhan dan itu tidak terjadi, kita menjadi kecewa, saudara. Dan 2007 akhirnya saya menikah dengan istri yang Tuhan memang sediakan sesuai dengan apa yang dinubuatkan dari jauh, saudara. Nah, saudara lihat bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara, apa yang pernah Tuhan katakan dalam kehidupan saudara, jangan pernah meragukannya. Amin. Mungkin belum saatnya. Mungkin saudara sedang mengalami suatu penantian. Tapi Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Amin. Nantikan Dia, saudara. Nantikan janjinya. Jangan pergi kemana-mana seperti dua murid ini. Jangan karena cuma saudara menunggu janji Tuhan dan tidak terlihat, tidak nampak, tidak terjadi. Lalu saudara menjadi kecewa kepada Tuhan. Jangan, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan di khotbah saya di Malang, ketika kami mau memulai untuk DTS tahun depan. DTS adalah bagian dari sekolah kami di misi, Discipleship Training School atau sekolah pelatihan pemuritan. Dan rumah yang kami sudah buat DTS selama 2 tahun itu bulan Juni akan berakhir kontraknya. Dan sudah 3 bulan salah satu staf kami sudah mencari rumah di Tidar dan tidak mendapatkan. Dia bilang, Kak, ini susah dapat rumah yang harganya murah. Dan akhirnya saya bergumul, saya berdoa. Tuhan, saya percaya bahwa kami sedang mengerjakan proyek yang saya tahu ini dari Tuhan. Yang saya tahu ini isi hati Tuhan untuk memuridkan banyak orang-orang untuk masuk ke ladang misi. Tapi kami sedang bergumul, saudara. Uangnya juga belum ada, tapi dalam beberapa bulan kami harus cari rumah yang baru dan itu kesulitan untuk menemukan harga rumah yang sesuai dengan budget kami. Akhirnya singkat cerita istri saya ketemu rumah yang
1 tahun 50 juta dan menjadi 45 juta. Dan 2 hari kemudian saya harus teken kontrak dengan brokernya untuk menyetujui. Tapi dalam 2 hari, dalam waktu injury time, saya bergumul, Tuhan, sepertinya ini bukan rumah yang saya percaya Tuhan mau memberikan gitu. Dan saya bilang sama istri saya dan dikatakan gini, tapi ini kan Tuhan yang kasih, bayangkan dari 50 menjadi 45 juta. Ini Tuhan yang kasih. Tapi tetap hati saya mengatakan, kayaknya bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat saya, memberikan suatu kepercayaan. Dia katakan dalam 2 hari itu bahwa aku adalah Tuhan, aku yang akan menyediakan segala sesuatunya. Singkat cerita apa yang terjadi dalam 2 hari, anak saya ketemu dengan temannya, dia katakan pada temannya, hei papa kamu yang rumahnya waktu itu di Tidar, boleh gak rumahnya dikontrakan? Lalu singkat cerita lagi, anaknya bilang kepada Yosua, anak kami, dia katakan, oh iya papa saya mau mengontrakan rumahnya. Dan dia katakan alasannya bahwa Yosua katakan rumahnya akan dipakai untuk pelatihan misi. Dan akhirnya singkat cerita lagi saya ketemu dengan orang yang punya rumah ini, saudara tahu, dia kasih harga di perumahan Tidar hanya 12 juta per tahun. Lalu saya bilang, Pak, ini dalam waktu 2 hari saya bilang sama istri saya, cancel itu rumah yang 45 juta setahun. Tuhan sedang bekerja bagi rencananya. Dan saya ketemu, mukjizat tidak berhenti di situ sudah. Saya ketemu dengan ownernya dan dia bilang, saya sangat senang kalau rumah kami dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya senang banget. Kami ketemu dengan istrinya, berbicara, saya langsung tembak, saudara. Ini kesempatan jangan disia-siakan. Berapa lama kami boleh ngontrak, saudara? Saya bilang begitu sama yang punya. Terserah Bapak. Waduh, dikasih lampu hijau, saudara. Saya bilang kalau gitu 6 tahun. Lalu dia lihat ke istrinya. Ma, kita harus kasih diskon. Saudara, akhirnya singkat cerita lagi, dia kasih setahun hanya 10 juta. Kalau bukan Tuhan, saudara, tidak akan pernah terjadi. Mana ada rumah di daerah Tidar yang besar dikontrak 1 tahun hanya 10 juta. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Tugas kita hanya percaya dan berserah, maka dia akan bertindak. Saya kutip kembali dalam firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak buat saudara dan saya. Kita hanya perlu percaya dan berserah, saudara. Maka saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Poin yang terakhir, apa yang kita belajar dari perjalanan 2 murid ini ke Emmaus. Pertanyaan yang membukakan saudara. Saudara lihat bahwa Yesus mengajukan pertanyaan bukan berarti dia tidak tahu, saudara. Tapi dia mau melihat sejauh mana murid-murid ini mengerti tentang apa yang pernah Yesus katakan. Apakah yang kamu percakapkan? Apakah itu? Itu yang Yesus tanyakan pada murid-muridnya. Pertanyaan-pertanyaan Yesus membukakan sekaligus menyadarkan kedua muridnya tentang begitu pentingnya memperhatikan dan mengingat apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, ketika kita menaruh perhatian kepada firman Tuhan, perhatikanlah dengan baik. Karena kalau saudara hanya sekedar membaca tanpa saudara meminta pertolongan Roh Kudus, maka bisa jadi itu hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan yang kita tahu tentang firman Tuhan tidak akan pernah mengubahkan saudara. Tapi pengetahuan firman Tuhan yang saudara hidupi karena pertolongan Roh Kudus, itu yang membawa perubahan dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Apakah kita cukup menangkap kebenaran yang Dia telah berikan dalam kehidupan kita? Ada banyak firman Tuhan setiap hari yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tahu. Tapi pertanyaannya akan selalu, apakah melalui firman yang kita tahu kita menangkap isi hati Tuhan?
yang mengarahkan kita kepada tujuan Tuhan? Apakah kita cukup mengerti atas apa yang menjadi kehendak-Nya? Jangan sampai kita hanya tahu firman tapi kita meninggalkan Tuhan, pergi ke Emmaus. Saudara, seringkali kita hanya sekedar tahu firman, tetapi pengetahuan kita tentang firman tidak membawa kita untuk hidup dalam melakukan kehendak-Nya. Itu sebabnya saudara dan saya perlu menaruh perhatian yang khusus. Cara kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, itu adalah dasar daripada perubahan hidup saudara. Amin. Jangan membaca firman Tuhan karena kebiasaan. Ya. Tetapi kita harus membaca firman Tuhan karena kebutuhan. Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Kadang-kadang untuk kita kelihatan rohani, seringkali kita harus baca firman Tuhan karena kita orang Kristen. Apalagi saya seorang yang melayani di gereja. Kelihatan gak afdol kalau saya gak baca firman Tuhan. Saudara, yang penting adalah bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi renungkan firman Tuhan itu. Kunyah seperti saudara makan sesuatu yang menjadi favorit makanan saudara, sampai saudara menemukan daging di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang memuaskan saudara dan akhirnya saudara bisa hidupi. Sehingga firman Tuhan itu mengarahkan saudara kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Sekali lagi, apakah kita cukup mengerti atas apa yang menjadi kehendak-Nya? Tanyakan kepada diri saudara sendiri. Sebagaimana Yesus menanyakan kepada dua orang murid ini. Untuk sekedar mengembalikan kembali apakah dua orang murid ini ingat bahwa Yesus harus menderita dan mati di atas kayu salib. Untuk menyadarkan mereka kembali bahwa mereka perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus yang memberikan pengertian yang benar. Bukan seperti Kleopas, hanya sekedar tahu firman tapi tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Tanyakan apakah kita cukup percaya dengan apa yang telah dijanjikannya. Atau mungkin kita menjadi ragu-ragu seperti dua orang murid ini, saudara. Tanyakan pada hidup saudara, pada diri saudara sendiri dalam perjalanan kekristenan saudara. Apakah saudara cukup percaya dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara? Apakah kita benar-benar menaruh harapan di dalam Dia dan tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan apa yang Dia janjikan terjadi dalam kehidupan saudara? Nah, keempat pelajaran ini saya percaya akan menguatkan saudara kembali untuk melihat siapa Tuhan. Dia Allah yang selalu hadir dalam kehidupan saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah menjadi luntur walaupun saudara tidak setia. Walaupun saudara mungkin meragukan Tuhan, tapi Dia tetap mau hadir menemani saudara, mengarahkan perjalanan hidup saudara untuk terus berjalan di dalam melihat janji dan rencananya terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Mari biarlah perenungan ini benar-benar membangkitkan iman kita kembali. Bahwa Dia Allah yang telah bangkit, memberikan kemenangan buat saudara. Berjalan bersama-sama dengan saudara. Menuntun saudara untuk mengerti tentang kehendak Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Berdiri di atas janji Tuhan, bukan berdiri di atas kenyataan dan keadaan. Itulah yang membuat iman saudara semakin bertumbuh di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan akan bekerja dengan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan pertolongan, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami hidup melakukan kebenaran firman-Mu.
Pimpin kami, arahkan kami kembali untuk menghidupi apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk melihat rencana dan tujuan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur. Walaupun hari ini kami terbatas untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus memberikan pengertian, pewahyuan untuk bagaimana kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk siapa Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap penyertaan, pemeliharaan dan kebaikan serta kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan penyertaan-Mu, sehingga melalui anugerah-Mu, kami senantiasa mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk kembali datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Kiranya melalui berita firman ini, kami mendapatkan sukacita, kekuatan, serta semangat untuk dapat menjalani hidup ini dengan tetap percaya kepada Tuhan dan senantiasa membawa kami masuk dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami tetap berjalan dan mengarahkan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Novianus dan tim pelayanan yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu melimpah atas hamba-Mu beserta timnya ini, dan Engkau terus menambahkan hikmat, semangat, kekuatan, serta perlindungan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati seluruh anggota keluarganya. Berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan seluruh para hamba-hamba Tuhan yang sekarang dengan setia beribadah kepadamu, bahkan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Kiranya ketekunan mereka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, dan Engkau Tuhan yang tahu memberi upah akan setiap apa yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu ini. Pimpin kami di sepanjang kehidupan kami dengan segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan, dan melalui kehidupan kami senantiasa menjadi berkat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan Tuhan akan dengan melawat menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi teman-teman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang membawa kami masuk dalam penggenapan janji dan rencana Tuhan atas hidup kami. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan menuju kepada kemenangan, Tuhan memimpin kami semua. Berdoa untuk Gembala Sidang kami, hamba-Mu Bapak Sudi Dharma, beserta Wakil Gembala Sidang kami Bapak Erlangga Dharma. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan menopang, memimpin, dan menyertai akan keberadaan kedua hamba-Mu ini. Dan segala apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ini, dalam rangka mengawal pekerjaan dan pelayanan Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, dan berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, beserta seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Berikanlah atas kami keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan yang lebih daripada itu, curahkan roh-Mu ya Tuhan agar semua orang dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia mengenal dan percaya kepadamu. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kiranya proses pemilu serentak dalam rangka memilih dan presiden dan anggota DPR dan DPRD di seluruh wilayah Indonesia
dapat berlangsung dengan damai dan demokratis. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, siapapun yang terpilih kepada pemilu 2024 semuanya semata-mata hanya karena kehendak dan rancangan Tuhan sendiri atas Indonesia. Berdoa atas kota kami Surabaya ya Tuhan, kota di mana kami tinggal. Kiranya roh takut dan roh gentar kepada Tuhan melanda akan setiap pemimpin kota kami. Dan segala program kerja pembangunan dan pengambilan kebijakan yang sudah diputuskan pemimpin kota kami dapat berjalan dengan baik. Bahkan kestabilan ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, pemerintahan kota Surabaya kami tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Akhirnya Tuhan, untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah kami pada saat ini, kami sudah mempersiapkan persembahan dan untuk diserahkan dalam rumah perbendaharaan-Mu di tempat ini. Kiranya melalui persembahan kami ini, seluruh agenda pekerjaan pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Ditinggikan. Oh, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Juga menyambut dan berterima kasih untuk tim dari Norwegia, dari YWAM. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, welcome until Diaspora Sejahtera Surabaya. Ya, artinya tahu sendiri saudara ya. Welcome to Diaspora Sejahtera. Thank you for coming. Thank you for visiting us, and may God bless you in your ministry and sharing the gospel and discipling them in Jesus' mighty name. Thank you for your service. Terima kasih juga untuk Pak Novianus yang dengan setia melayani Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Biarlah pelayanan mereka senantiasa terus diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa pelayanan misi harus terus dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Saudara perlu berdoa agar Injil tetap diberitakan. Amin. Paling tidak kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa dikirim, Bapak Ibu Saudara, saudara pergi sendiri nggak bisa, kita bisa berdoa buat mereka. Dan kita juga bisa memberikan dana untuk pekerjaan misi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara ada dalam ladang misi Tuhan. Amin. Di mana itu? Di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara.
Ya, di keluarga Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara ditempatkan, itu ladang misi kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang. Amin. Kita sudah dengar firman. C.I. Packer pernah berkata demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada tahu banyak tentang Tuhan. Kita bisa belajar banyak informasi, kita tahu, saudara, belajar banyak tentang apa yang terjadi di Alkitab. Tetapi lebih daripada itu, jauh lebih berharga kita mengalami pengenalan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka tangan kita. Open your heart. Kita buka tangan kita, kita buka hati kita. We are receiving blessing from God. Kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kau telah mendengarkan firman. Dan hari ini pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah, yang karib, yang intim oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Mari setiap saudara yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. God bless you. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.